Selamat datang di channel Hamidi Toyota. Kali saya berasal dari Madura, asli Tulen ya, Madura ya, asli Madura. Jadi teman-teman Madura, khususnya Jawa, Madura, semuanya masuk ya. Saya sebagai sales, saya sedikit mau bercerita teman-teman ketika saya masuk di dealer ini, di Toyota Motor ya. Saya pertama kali tahu info ini dari teman atau sahabat saya. Waktu itu saya melamar di sebuah perusahaan, yaitu di sebuah hotel ya. Orang-orang kayak gini masuk hotel ya. Jadi ya nggak tahu sih. Ya waktu itu saya nggak diterima ya sahabat-sahabat. Saya masuk di situ, waktu saya mengisi administrasi, saya bertemu sama temen yang nggak kenal sebelumnya ya. Waktu itu ya jadi temen ketika sama saling mengisi administrasi waktu itu. Nah saya ditanya, kamu di hotel ini mau ngambil bagian apa Mas Hamidi gitu kan ya. Saya mengambil bagian marketing hotel. Wah kok bisa marketing gitu kan ya. Soalnya di luar sana itu kan untuk marketing, kenapa di hotel ini kamu ambil marketing? Karena saya bilang waktu itu, karena saya suka dunia luar, dalam artian saya sudah ada pengalaman di dunia lapangan. Jadi untuk siapa tahu bisa mempermudah saya untuk masuk di sini dulu gitu kan ya. Masalah nanti saya pindah posisi tidak apa-apa gitu. Ternyata teman saya bilang begini ke saya. Itu kalau gak salah orang Ponorogo ya waktu itu. Kenapa kamu gak, kalau suka marketing kenapa gak di otomotif gitu kan ya. Akhirnya saya bilang ini kan, saya untuk sementara di Surabaya ini saya gak ada channel. Jadi gak ada teman-teman untuk memberikan maksudnya ya memberikan saran di otomotif. Terus saya ya karena untuk sementara saya gak ada channel, gak ada dan sebagainya. Akhirnya teman saya itu memberikan petunjuk ke saya gitu kan. Kebetulan beliaunya itu juga mantan sales otomotif. Akhirnya dia itu bercerita pekerjaannya gimana di otomotif, gajinya berapa. Akhirnya cerita semuanya. Akhirnya saya mikir jadi, kalau memang itu saya bisa, kenapa saya tidak masuk di situ aja gitu kan dalam pikiran saya. Akhirnya saya melanjutkan pembicaraan itu sama teman. Setelah kita selesai administrasi, saya minta nomor kontaknya, kemudian saya minta ke teman saya itu kalau ada info lowongan otomotif mohon bisa dibantu kirim ke saya gitu kan. Akhirnya saya pulang dari situ. Kalau nggak salah waktu itu saya ketemu di hotel Four Point di sana ya, sama-sama juga melamar di sana. Akhirnya setelah itu saya pulang ke rumah. Satu malam itu setelah saya nyampe rumah ya, satu malam saya pulang ke Madura. Akhirnya teman saya itu ngirim ke saya, beberapa info loker pekerjaan otomotif di bagian sales marketing. Itu ngirimnya itu pertama tuh ya di Toyota. Tidak hanya di Toyota di sini, Toyota semuanya, di Auto, di Li, semuanya ada ya, di Honda, di Suzuki dan sebagainya. Akhirnya pertama kali waktu itu saya yang tercantum kontaknya ya memang di sini gitu kan, di Toyota Motor ini ya. Di Toyota Motor ini ya pertama kali memang yang saya masukin, karena waktu itu ya infonya karena terbatas waktu itu. Akhirnya saya calling ke nomor yang ada di kontak itu. Akhirnya saya disambut dengan baik, saya disuruh interview ke sini gitu kan. Nah dari proses interview saya sih nunggu ya teman-teman, nunggu sekitar 1 minggu lebih. Akhirnya saya dipanggil lagi ke sini untuk interview dengan ketua cabang, dengan pimpinan atasannya. Namun walhasil waktu itu saya tidak diterima gitu kan. Tidak diterima dalam artian mungkin waktu itu masih full gitu kan, dengan belum ada kebutuhan kan waktu itu ya. Mungkin saya sebagian yang waktu itu mungkin telat gitu, gak tahu sih sebagainya, saya kurang paham gitu kan. Akhirnya saya keliling teman, saya berangkat dari Madura melamar di Honda, di Suzuki, semuanya. Pokoknya ya info dari teman, info loker saya masukin semuanya. Jadi namanya juga yang penting kita ikhtiar dulu kan gitu. Akhirnya teman-teman saya menunggu dari beberapa surat lamaran yang sudah saya taruh. Jadi beruntunglah teman-teman ketika teman-teman sekarang berada di pekerjaan
menikmati ya. Jadi mengingat waktu kita mencari pekerjaan itu dengan sulit gitu kan ya, dalam artian yang mencari pekerjaan itu masih ribuan orang, apalagi yang baru lulusan S1, lulusan SMK dan SMA yang sama-sama masih punya kesempatan untuk melamar, itu kita sama-sama berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan. Itu waktu itu saya ribuan ya. Waktu itu saya di satu perusahaan ya, Mitra 10 ya. Mitra 10 saya melamar di situ, saya 2 kali dari Madura ke Surabaya. Saya gak dapat nomor antrian saking banyaknya itu kan ya. Dari situ saya belajar. Dari itu saya belajar begitu pentingnya kita membuat usaha gitu kan. Jadi karena saya juga mantan juga dulu, bukan mantan sih, saya pernah punya pengalaman buka usaha. Jadi begitu pentingnya ketika kita sudah punya siap dan sebagainya, kita punya usaha sendiri kan gitu kan teman-teman. Kita bisa membantu orang lain, kita memberikan pekerjaan orang lain kan, seperti itu. Akhirnya lanjut cerita, saya sekitar 1 bulan ya, 1 bulan saya sudah melamar di otomotif. Semua otomotif yang dikirim oleh teman-teman saya masukin semua. Di Honda saya tidak lulus karena apa kan sebagainya. Di Suzuki karena saya dipanggil 2 kali, ternyata saya beralih lagi. Saya tidak diterima, akhirnya saya beralih ke ada temen ya ada temen. Akhirnya saya beralih ke bank ya, yang saya melamar di bagian marketing bank. Sama-sama tidak diterima sahabat, sama-sama tidak diterima. Satu alasannya, kenapa kamu gak ngajar aja dan sebagainya. Karena untuk setelah saya berusaha ya, sudah saya melamar dari beberapa perusahaan baik otomotif atau yang lainnya. Akhirnya setelah 1 bulan saya mencoba berpikir begini, mungkin di Surabaya ini tidak cocok lagi buat saya. Maksudnya tidak cocok dalam artian mungkin saya harus kembali ke rumah gitu kan. Saya harus kembali, harus menata dan bekerja di rumah atau apalah pekerjaan di rumah seperti itu, entah mengajar dan sebagainya. Akhirnya terakhir saya memutuskan waktu itu, oke deh saya mulai hari ini gitu kan. Waktu itu saya mau mencoba melupakan itu kan, move on dari pekerjaan yang selama ini sudah saya harapkan, ternyata hasilnya seperti ini gitu kan ya. Saya mencoba untuk berpikir begini teman-teman, sudahlah, saya sekarang mulai hari ini kalau ada teman-teman yang menawarkan pekerjaan, saya tidak lagi tapi saya cukup berterima kasih kepada teman yang memberikan info lowongan, tapi saya tidak akan mencoba ke sana, tapi saya mau pulang kampung saja gitu kan ya. Jadi akhirnya saya memutuskan kalau misalkan ya uang berat saya dari Madura ke sini ya cukuplah buat bagi-bagi ke orang yang lain yang lebih membutuhkan gitu kan. Saya malam terakhir saya di sini gitu kan ya. Habis sholat maghrib saya ada callingan chatan dari bapak ya di Toyota Motor itu kan ya. Calling chat ke saya, apakah Mas Hamidi, saya buka chatan habis sholat maghrib ya waktu itu, apakah Mas Hamidi belum dapat pekerjaan itu kan. Belum Pak. Saya senang sekali waktu itu karena sudah puncaknya saya berusaha, hanya cukup berdoa ya, saya permohonan aja gitu kan ya, dimana pekerjaan saya mungkin lebih baik untuk saya, semoga saya diterima saja. Misalkan ya walhasil ya saya tidak terima ya, mungkin ada jalan yang lain buat saya gitu kan ya. Ternyata saya di puncak malam terakhir waktu itu saya memutuskan untuk tidak bekerja di Surabaya. Akhirnya saya mau pulang ke kampung, ternyata saya dipanggil gitu kan ya. Ya syukur alhamdulillah
saya dipanggil dan saya diterima bekerja. Start saya bekerja waktu itu pada tanggal 1 Agustus saya mulai bekerja di situ. Nah, saya waktu bekerja di situ banyak yang perlu saya pelajari ya teman-teman. Banyak belajar di situ. Pertama karena saya masih nol, saya tidak ada pengalaman otomotif, dan dunia marketing pun saya masih belum banyak pengalaman dan masih banyak perlu belajar ke teman-teman gitu kan. Jadi tapi saya menikmati waktu itu ya, menikmati dari awal. Saya sudah banyak halangan dan rintangan, baik dari segi apalah gitu kan ya, dari kebutuhan yang lain itu saya banyak banyak cobaan lah gitu kan ya, tapi saya tetap bisa menikmati bekerja di sini. Akhirnya ya saya tetap bisa bertahan. Jadi kalau misalkan waktu itu saya tidak menutup telinga, waktu itu dari tawaran demi tawaran untuk ditawarkan kepada saya, karena ya mungkin selama 1 bulan 2 bulan saya belum dapat penjualan. Itu mungkin kalau saya tidak bersabar dan tidak menikmati pekerjaan di sini, tentunya saya sudah keluar dan saya bekerja di orang lain, karena sudah banyak tawaran setelah saya diterima di sini. Tapi saya mencoba berikhtiar dan